kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup ini Tuhan, izinkanlah kami dimanapun kami berada saat ini, kami mau ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Saat dalam kondisi yang mungkin tidak baik bagi setiap kami, ajar kami untuk tetap berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik. Kesan selama ini yang saya dapat di sekolah MDC, anak saya mengalami banyak peningkatan ya. Tentunya semuanya itu membawa dampak yang positif. Yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat menjalani home learning ya, bahwa keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Terima kasih kepada sekolah MDC yang sudah secara tanggap untuk langsung memberikan jalan keluar melalui home learning ini, sehingga kita orang tua itu nggak perlu was-was, kita nggak takut kalau anak-anak itu akan ketinggalan pelajaran. Memang sangat sulit ya, awal-awal sangat sulit sekali bagi kita orang tua. Tiba-tiba kita diharuskan untuk mengajari anak di rumah. Awal-awal yang sangat merepotkan itu menjadi lebih mudah, lebih bisa diikuti alurnya. Itu karena juga bantuan dari pengajar, dari memnya, misternya yang siap-siap untuk membantu setiap saat. Saat belajar di rumah itu kita jadi lebih tahu kemampuan anak-anak kita itu bagaimana. Saya sebagai orang tua jadi lebih bersemangat untuk mengajar anak di rumah gitu. Saya selalu mencoba untuk mengambil sisi positifnya, untuk kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, untuk bekerja sama dengan pihak sekolah, tetap berdoa supaya keadaan ini segera berlalu dan anak-anak kita akan segera mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, segala sembah hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Katakan bersama, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Katakan bersama, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat
bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Kesan selama ini yang saya dapat di sekolah MDC, anak saya mengalami banyak peningkatan ya. Tentunya semuanya itu membawa dampak yang positif. Yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat menjalani home learning ya, bahwa keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Terima kasih kepada sekolah MDC yang sudah secara tanggap untuk langsung memberikan jalan keluar melalui home learning ini, sehingga kita orang tua itu nggak perlu was-was, kita nggak takut kalau anak-anak itu akan ketinggalan pelajaran. Memang sangat sulit ya, awal-awal sangat sulit sekali bagi kita orang tua. Tiba-tiba kita diharuskan untuk mengajari anak di rumah. Awal-awal yang sangat merepotkan itu menjadi lebih mudah, lebih bisa diikuti alurnya. Itu karena juga bantuan dari pengajar, dari memnya, misternya yang siap-siap untuk membantu setiap saat. Saat belajar di rumah itu kita jadi lebih tahu kemampuan anak-anak kita itu bagaimana. Saya sebagai orang tua jadi lebih bersemangat untuk mengajar anak di rumah gitu. Saya selalu mencoba untuk mengambil sisi positifnya, untuk kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, untuk bekerja sama dengan pihak sekolah, tetap berdoa supaya keadaan ini segera berlalu dan anak-anak kita akan segera mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya memasuki bulan yang baru ini, kasih setia Tuhan juga baru untuk setiap kita dan tidak pernah habis-habisnya. Saya mau membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya berdoa bahwa setiap kita menunjukkan mata kita
kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Kita bersyukur untuk pekerjaan Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Dan sampai hari ini kita masih bisa mengalami kebaikan Tuhan. Itu sungguh anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari pada saat ini kita beribadah, kita mengagungkan Dia, kita menyembah Dia. Dimanapun kita berada, di rumah kita, mari kita punya sikap hati, kita sedang beribadah. Kita tidak sedang menonton sebuah pertunjukan, tapi mari kita sama-sama terlibat, menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Mari kita mengangkat tangan kita mungkin nanti berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Pada saat kita berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Pada saat kita bernyanyi, mari kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk bulan yang baru yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur, kami mau memandang kepada kasih setiamu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kami mau mengangkat tangan kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau. Kami mau bersyukur melewati setiap keadaan yang ada. Kami sungguh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau naikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ditinggikanlah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami pada saat ini. Amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
biasa. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Yeah. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta oh sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa, oh, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Oh, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Oh haleluya, Kau Allah yang kekal. Oh Allah yang kekal. Sembah Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau Allah yang kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Penuh kuasa, berdaulat. Allah yang selalu menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami mau melekat kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kami mau lebih lagi datang, membawa hati kami, membawa hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku. Sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaan-Mu, dan tak ada
semua yang ada di hidupku, kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milikmu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat, sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hatimu. Ulurkanlah tanganmu Bapa, agar dapat ku pegang erat, sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan, sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Iya. Kepadamu Tuhan, Kami mau melekat hanya padamu, berserah. kami mau menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shirabarara sandaramu, Kiriarabara shandarabara she. Oh, yeah. Irabarabara sandaramu, Kiriarabara sandaramu, Kiriarabara sandarabara shekarabara. Sampai selamanya kami ingin melekat kepada Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal. Kerajaan-Mu tetap berkuasa selamanya. Saat ini Tuhan, biarkan kami dekat dengan Engkau, sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan di saat dan di waktu apapun dalam hidup kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam naungan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapak. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Sampai selamanya ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat yang saya kasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang ibu dan anaknya, yaitu Ibu Mimi, istri dari Pendeta Fuksi almarhum. Jadi dia adalah gembala GKBB Bogor dan anaknya Saron. Dia yang sekarang ini bertugas untuk mengambil alih tugas pengembalaan di GKBB Bogor. Nah, apa yang mereka sampaikan ini bertemakan Seasons of Life atau musim dalam kehidupan ini. Dan apa yang mereka sampaikan ini bukan hanya sekedar teori, tapi mereka akan sampaikan pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan melalui masa-masa yang sulit. Siapkan hati saudara dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian? Saya berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, urapilah ya Bapa, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, Tuhan, berbicaralah, pakailah hamba Tuhan, urapi hamba yang tiada artinya apa-apa ini Tuhan. Pakailah ya Bapa, supaya semua yang mendengar mendapat berkat Tuhan dan firman-Mu bisa kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Musim dalam Hidup. Seperti kita ketahui, alam mengalami musim yang berubah-ubah. Kita hidup di negara tropis yang kita mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Kita tahu bahwa bergantian antara panas dan hujan. Meskipun pada saat ini saudara, karena kekacauan musim dan kekacauan iklim, maka kita lihat bahwa tiba-tiba bisa hujan atau tiba-tiba bisa panas, saudara, tidak menentu. Nah saudara, itu kalau alam saudara. Demikian juga secara sosial kita saudara, kita mengalami yang namanya perubahan karena adanya pandemi ini saudara. Kita lihat bahwa pandemi ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sehingga secara universal, orang pun harus beradaptasi dengan musim perubahan yang ada. Kita lihat di rumah saudara, bagaimana anak-anak bersekolah secara online, mau gak mau saudara, orang tua pun turut campur tangan dalam hal ini dan bukan hal yang mudah. Di samping itu, untuk segi ekonomi, sekarang banyak orang berjualan online dan sebagainya, termasuk karena adanya pandemi ini, keluarga berkumpul sehingga kegiatan-kegiatan di rumah semakin meningkat. Nah saudara, ini sungguh merupakan satu perubahan di dalam hidup manusia. Nah saudara, ada juga hal yang gak enak di dalam perubahan musim ini. Saya sendiri dengan anak-anak mengalaminya. Dengan meninggalnya suami, saudara, dan ayah sebagai kepala keluarga, juga dia sebagai pemimpin jemaat, ini membuat musim perubahan yang tidak mudah di dalam hidup kami, saudara. Dan sebagai
istri saudara, saya mengalami kehilangan dari belahan jiwa saya. Dan itu tidak mudah saudara, saya harus terus beradaptasi dengannya. Demikian juga saudara, perubahan-perubahan rentetan dari akibat meninggalnya suami saya sebagai pemimpin jemaat. Maka saya pun harus beradaptasi untuk tanggung jawab yang berikutnya. Saya akan bacakan dalam Ulangan 32 ayat 11. Bagaikan burung Raja Wali mengguncang-guncangkan sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Dia merentangkan sayapnya untuk menangkap mereka serta membawanya di atas kepakannya. Saudara lihat, inilah cara burung Raja Wali untuk melatih anak-anaknya terbang, yaitu sarangnya diguncangkan saudara. Mau gak mau anak-anaknya terpaksa keluar dari sarang tersebut supaya dia belajar terbang. Sama saudara dengan saya dan keluarga saya. Seperti anak Raja Wali ini yang terpaksa saudara, yang dilatih untuk terbang saudara. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kami masih terus beradaptasi belajar untuk hal ini. Saudara, untuk lebih tepatnya kita akan melihat video ini sebenarnya adalah burung kondors yang sekelas dengan burung Raja Wali. Bagaimana mereka, ayah dan ibunya mengajar anaknya untuk terbang. Mari kita saksikan videonya. Saudara lihat ini mereka, burung kondors itu sama dengan Raja Wali. Hidupnya di atas tebing-tebing yang tinggi. Saudara lihat itu adalah, ini adalah ayahnya di tebing yang seberangnya dan ini adalah induknya. Induknya saudara, nah ini ayahnya mendekat kepada anaknya. Ini anaknya saudara merasa takut, merasa ragu untuk bisa terbang saudara. Nah ini induknya saudara mulai mengajar kepada anaknya saudara. Saudara lihat dengan cermat, dengan teliti bagaimana nanti dia mendorong anaknya tersebut. Sehingga anaknya mau gak mau saudara, akhirnya dia harus terbang. Nah ini ayahnya mendekati induknya dan anaknya. Nah saudara lihat itu dia didorong saudara oleh paruh induknya. Nah anaknya mulai terbang walaupun mungkin saudara belum bisa terbang tinggi. Dia hinggap dulu di suatu tebing yang lain. Dan kita lihat belum stabil sayapnya pun saudara. Nah di situ saudara ayahnya memberi dorongan lagi saudara. Supaya terbang lagi saudara. Nah saudara lihat dia terbang kembali saudara. Nah dia mulai berani saudara. Dia mulai menyeimbangkan sayapnya saudara. Nah didorong lagi oleh ibunya saudara. Supaya dia terus belajar untuk terbang. Dan akhirnya saudara, dia bisa terbang saudara. Dan kemudian di situ kita lihat ayahnya dan ibunya join dengan anaknya saudara. Mereka bertiga mulai terbang untuk melintasi langit yang tinggi. Ya, itulah saudara video dari burung kondors yang mengajar anaknya untuk terbang. Saudara, ada 4 pelajaran di dalam kita menghadapi musim perubahan dalam hidup kita. Yang pertama, kita bukanlah objek atau korban, tetapi kita adalah subjek atau pemenang. Nah saudara, ini mesti ditanamkan dalam pikiran kita. Kita bukanlah objek atau korban, tapi kita adalah subjek atau pemenang di dalam menghadapi musim yang berat. Ini tergantung pada pikiran kita. Jika pikiran kita biasa mengerami hal-hal yang negatif, maka keluarnya juga hal-hal negatif. Tapi sebaliknya, jika pikiran kita mengerami hal-hal yang positif, maka keluarnya juga adalah hal-hal yang positif. Sama seperti ayam mengerami telurnya, maka yang keluar adalah anak ayam saudara. Ketika kura-kura
mengerami telurnya, yang keluar adalah anak kura-kura. Sama saudara dengan kita. Kita belajar dari Yesus pada waktu dia disalib. Dikatakan bahwa ketika Yesus disalib, dia sendirian saudara, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya saudara, oleh semua orang. Bagaimana orang mentertawakan dia sebagai pihak korban, sebagai pihak yang kalah. Bahkan iblis juga di situ saudara. Mereka merasa menang, karena apa? Karena Yesus telah berhasil dikalahkan. Itu menurut pikiran iblis saudara. Dan Yesus pada waktu itu sampai dia saudara menanggung semua beban dosa kita. Sampai-sampai saudara Allah Bapa pun memalingkan mukanya. Tidak sanggup melihat Yesus yang demikian kotor pada waktu itu sebagai tebusan dari dosa-dosa kita. Tetapi dikatakan setelah itu pada hari yang ketiga, di Matius 28 ayat 5 dan 6. Ketika saudara, perempuan-perempuan murid Yesus mau saudara mendatangi kuburnya. Mereka melihat kubur itu telah kosong saudara. Dan malaikat pada waktu itu berkata, orang yang kamu cari, Yesus yang kamu cari telah bangkit saudara. Nah saudara, Yesus selama 3 hari itu dia merebut kunci alam maut. Dia telah menjadi pemenang saudara. Makanya waktu dia disalib, dia berkata pada akhirnya sebelum nyawanya diserahkan, dia berkata tetelestai, tetelestai, yang artinya sudah selesai. Ini berarti bukan dia sudah selesai menjadi yang kalah, menjadi pecundang, menjadi korban. Tapi saudara, dia justru sudah menyelesaikan pekerjaannya. Misi Tuhan, misi Allah Bapa di muka bumi ini saudara. Justru dia pada saat itu telah bertindak sebagai seorang pemenang saudara. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dia betul-betul adalah pemenang bagi kehidupan kita masing-masing. Contohnya adalah saudara Joyce Meyer. Joyce Meyer saudara, seorang anak perempuan tadinya saudara, dari mulai kecil umur 8 tahun sampai kira-kira umur 22 tahun. Bagaimana dia telah dilecehkan seksual saudara, dilecehkan seksual oleh keluarganya sendiri saudara. Tapi dia tidak mau terus menjadi korban. Dia memang hampir bunuh diri saudara. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya Tuhan mendatangi dia. Tuhan dengan kasih-Nya menangkap dia saudara. Dan dia mau ikut di dalam kemenangan Tuhan. Sehingga sekarang hidupnya diubahkan. Dia menjadi pengkhotbah internasional. Banyak sekali audiens yang mendengarnya. Kalau dia sudah memberikan motivasinya. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Poin yang kedua yaitu saudara, kita harus submission kepada rencana Tuhan. Meskipun mungkin kelihatannya rencana itu tidak baik menurut akal pikiran kita. Tuhan adalah pemilik alam semesta. Tuhan adalah pemilik hidup dan penebus dosa-dosa kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan bahwa bumi akan digoncangkan dan sekali lagi nanti langit pun akan bergoncang. Tetapi saudara, kerajaan Allah tidak pernah bergoncang. Nah saudara, kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Berarti saudara, kita pun tidak akan ikut tergoncang. Asal apa saudara? Di dalam mengikuti rencana Allah ini saudara, kita tidak bertindak menurut keinginan sendiri, menurut kehendak sendiri. Tapi kita tetap berjalan saudara, menurut arahan Tuhan saudara. Seperti Yusuf saudara. Saudara bisa lihat ini adalah gambar Yusuf ketika dia dijual menjadi budak di Mesir saudara. Yusuf bisa aja dia melarikan diri dari segala rencana Tuhan, dari segala penderitaannya. Ketika dia dijual sebagai budak, bisa aja dia kabur saudara. Ketika dia menjadi kepala penjara, bisa aja saudara dia kabur karena dia sudah tinggi jabatannya waktu itu juga sebagai kepala penjara. Tapi dia jalani semuanya saudara, mengikuti kehendak Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mempromosikan dia menjadi raja kedua di Mesir saudara. Dan selama mengalami hal ini saudara, kita belajar dari Yusuf. Dia tidak pernah bersungut-sungut, dia tidak pernah mengeluh.
itulah tandanya bahwa kita submission kepada rencana Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, kita bukanlah objek atau korban, tapi kita adalah pemenang. Yang kedua, kita tunduk sepenuhnya kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita, dalam kita menghadapi musim perubahan hidup kita. Poin ketiga dan keempat akan disampaikan oleh anak saya, Anugrah Saronfu. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan melanjutkan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga, keluar dari zona nyaman. Mungkin saudara dan Bapak Ibu sekalian sering mendengar istilah zona nyaman atau comfort zone. Sebenarnya apa sih? Ini yang saya dapat. Comfort zone adalah sebuah kondisi di mana seseorang merasa aman menjalani hari-hari rendah resiko tanpa kekhawatiran, namun juga stagnan. Berada di zona nyaman memang mudah, terasa familiar bagi kita. Namun berdiam diri di dalam kondisi seperti ini bisa berbahaya buat kita. Zona nyaman itu seperti cangkang kecil. Cangkang kecil siput, di dalamnya aman, nyaman, namun tidak terjadi apa-apa. Mengapa kita harus keluar dari zona nyaman kita? Kita buka di Ulangan 32 ayat 11. Ayat yang tadi sudah kita baca. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Tujuannya agar menjadi alat bagi Allah. Sementara Tuhan pasti akan mempromosikan kita. Asal kita tetap berada di jalannya. Walaupun mungkin saat-saat ini Bapak, Ibu, Saudara menghadapi sesuatu yang digoncangkan oleh Tuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita dipaksa malahan untuk keluar dari zona nyaman kita. Tapi saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa di Alkitab yang sudah tadi disebut pada poin sebelum ini, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf adalah seorang anak yang dimanja oleh ayahnya. Tapi tibalah di musim kehidupannya, dia harus berhadapan dengan zona nyaman yang digoncangkan, yaitu saat dia dijual oleh kakak-kakaknya, budak ke Mesir. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Untuk mencapai sukses atau alat Tuhan, maka orang harus siap untuk diproses. Saya punya sebuah kisah, 2 burung elang. Di sebuah kerajaan ada seorang raja yang memiliki 2 burung elang muda. Lalu dia memanggil pelatih elangnya. Pelatih, saya ingin 2 burung elang muda ini diajar untuk terbang. Pelatih itu mempunyai pengalaman yang luar biasa dan dia berkata, baik Baginda, ini perkara mudah bagi saya. Lalu dia mengajarkan, singkat cerita Baginda datang. Hei pelatih, bagaimana? Baginda, ini laporannya. Dia melaporkan bahwa 1 burung elang muda sudah terbang luar biasa, meliuk ke sana ke sini. Tetapi yang 1 lagi, dia tidak bisa terbang. Pelatih itu bingung, lalu raja pun bingung. Akhirnya raja mengadakan sayembara di kerajaan tersebut. Siapa yang bisa membuat burung elang muda saya ini terbang, saya akan kasih hadiah. Lalu ada seorang petani mengangkat tangan, Baginda Raja, saya bisa. Singkat cerita, petani tersebut mengajarkan burung elang muda ini bagaimana harus terbang. Lalu berjalannya waktu, sang raja datang ke petani ini. Petani, bagaimana burung elang saya yang masih muda ini? Lalu petani tersebut menunjuk ke atas, lihatlah sang raja, lihat Baginda. Burung elang Baginda sudah terbang luar biasa, meliuk ke kanan, ke kiri, dan luar biasa terbangnya. Lalu sang raja bingung, dia mengatakan, petani, apa triknya, apa rahasianya? Sehingga kamu bisa membuat burung elang ini terbang, bahkan pelatih saya tidak bisa. Petani ini menjawab dengan singkat, oh gampang tuanku Baginda. Setiap kali burung elang ini bercengkram, berdiri di atas satu
batang pohon, saya akan potong batang pohon itu sedikit demi sedikit. Jadi dengan kata lain, burung elang ini saya paksa untuk terbang, untuk mengepakkan sayapnya, dan untuk berusaha hidup dan terbang. Sama seperti saya, sama seperti keluarga saya, kesaksian pribadi saya. Kita kenal suatu frasa yang baru kita dengar akhir-akhir ini, yaitu new normal atau normal baru. Bagaimana new normal baru ini akan diterapkan pada kehidupan kita sekarang-sekarang ini. Saya mau beritahu kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian, new normal bagi kami, bagi saya pribadi, terjadi di tanggal 24 Maret 2020. Yaitu saat Pastor Fu atau ayah kami atau pemimpin kami meninggal dunia. Disitulah new normal bagi kami. Disitulah AKB. Ada satu lagi ya Bapak Ibu Saudara, satu istilah baru AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Disitulah AKB kami, disitulah new normal kami. Bagaimana kami mempunyai ayah yang biasanya kami tanya, tempat kami meminta hikmat, tempat kami bertanya, tempat kami selalu berdiskusi, tapi sekarang tidak bisa. Dia sudah tidak ada, dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Ayah kami yang begitu kami cintai, tapi saya percaya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, yang sudah merencanakan semua ini dalam kehidupan kami, akan terus membawa kami ke level yang baru, membawa kami ke musim-musim dalam kehidupan kami dengan tangannya yang luar biasa. Apa musim Bapak Ibu pada saat ini? Kesulitankah? Ekonomikah? Keluargakah? Hubungankah? Atau apa? Mari kita tetap berada pada tracknya Tuhan. Saat kita diguncangkan atau diproses oleh Tuhan, kita percaya tangannya yang luar biasa dan baik selalu ada untuk kita. Coming out of your comfort zone is tough in the beginning, chaotic in the middle, and awesome in the end. Poin nomor 4. Temukan sahabat atau keluarga Anda di masa sukar. Mari kita buka di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam masa sukar seperti sekarang ini, kita membutuhkan orang lain, seorang sahabat dan sebuah keluarga bagi kita. Kembali pada cerita Pastor Fu, ayah saya dan pemimpin keluarga kami. Saat tanggal 24 Maret pagi-pagi, sekitar jam 6 pagi, saya ditelepon oleh pihak rumah sakit. Dia berkata, datang ke rumah sakit sekarang, ada yang ingin dokter bicarakan. Kami cepat-cepat datang ke sana dan hanya boleh berdua yang datang. Tidak ada teman-teman, tidak ada siapapun yang boleh datang. Karena memang keadaan saat itu memaksa kita hanya untuk datang berdua. Jadi ibu saya di luar, saya masuk menemui dokter karena itu di ruangan isolasi. Lalu saya berbicara sama dokter, tidak pakai basa-basi, tidak pakai babi bu bebo. Dokter tersebut langsung berkata, Tuan Siat sudah meninggal. Wah, hati ini rasanya langsung renyuh, langsung patah, brokenness. Lalu saya bilang ke dokter, Dok, saya ingin melihat jenazah ayah saya. Dokter bilang begini, saudara, tidak bisa. Karena saudara perlu APD yang lengkap untuk melihat dan masuk ke ruang isolasi. Dan kami tidak punya APD tersebut. Bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu. Lalu pikiran saya yang kemudian timbul adalah bagaimana saya memberitahu ibu saya. Saya tidak ingin ibu saya menjadi sakit atau pingsan saat mendengar kabar ini. Lalu saya juga berpikir lagi, saya mempunyai teman-teman yang luar biasa baik, keluarga bagi saya. Lalu saya menelepon sahabat saya ini. Bro, datang ke rumah sakit. Pastor sudah meninggal. Dan tanpa basa-basi, tanpa babi bu bebo, mereka datang 10-15 menit langsung ke rumah sakit. Dan kami di situ berkumpul memberitahu ibu saya bahwa pastor sudah meninggal. Di saat-saat masa sukar seperti ini, kita membutuhkan orang lain.
Kita membutuhkan sahabat-sahabat dan keluarga kita di dalam Yesus Kristus. Lalu di mana kita bisa menemukan keluarga ini? Tidak lain dan tidak bukan, adalah di wadah sel grup, di wadah kesan di wilayah saudara masing-masing. Pastor Fu atau almarhum ayah saya berulang kali mengingatkan kami jemaat bahwa gereja kami bukan hanya gereja acara saja, tetapi gereja kesan atau gereja sel group, yang mana dia juga terus mengencourage kita bahwa mari terserap, mari bergabung di sel group atau kesan yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Dan sekarang saya pun mengencourage Bapak Ibu sekalian, mari jika kita sedang dalam masa kesulitan, mari kita tergabung dalam kesan. Mari kita tergabung dalam sel group. Karena disitulah tempat kita saling mendoakan, disitulah tempat kita saling menguatkan, dan bahkan saling mengingatkan satu sama lain. Jangan kendor untuk terus terkoneksi satu sama lain di dalam sel group dan kesan Bapak Ibu sekalian. Walaupun di masa pandemi seperti ini. If you want go fast, you go alone. But if you want go far, go together. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulannya, dalam menghadapi masa krisis, ada musim perubahan dalam hidup kita, saudara. Dan untuk menjadi pemenang, maka 4 sikap kita yang diperlukan menghadapi musim perubahan hidup kita. Yaitu pertama, kita adalah subjek atau pemenang dan bukan objek atau korban. Yang kedua, kita submit, ada submission kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, kita keluar dari zona nyaman dan kita harus siap untuk diproses, tapi percayalah Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Dan yang keempat, temukan sahabat Anda. Anda harus terhisap di dalam sel group atau kesan-kesan yang ada. Dan kita tahu kita sendiri bisa pergi dengan cepat, tapi bersama teman-teman kita bisa pergi lebih jauh lagi, saudara. Hasilnya, jika kita melewati musim dalam hidup kita ini, saudara, ada 2 hasil. Yang pertama, kita akan lebih mengenal pribadi Yesus. Dan ini merupakan satu hak istimewa bagi kita untuk mengenal dia lebih dalam. Dan yang kedua, kita akan menjadi lebih dewasa dan matang rohani, sehingga kita bisa dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Demikianlah saudara, Tuhan memberkati semua saudara yang sudah mendengarnya. Saudara jemaat yang saya kasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saya berdoa firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Ingat bahwa pada waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, ingat Tuhan sedang melatih kita. Seperti seekor Raja Wali yang melatih anaknya untuk terbang, dan biarlah masa-masa krisis seperti ini justru melatih iman kita supaya bertambah kuat dan iman kita bisa terbang lebih tinggi lagi, mengalami masalah, mengatasi masalah-masalah dan memenangkan atas masalah yang harus kita hadapi. Mari kita menyiapkan diri untuk perjamuan kudus, dan biarlah setiap saudara dimanapun saudara berada menyiapkan roti dan anggur yang sudah saudara sediakan, dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Sudah semuanya, sudah disiapkan? Mari. Mari kita pegang roti ini.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Sampai hari ini Engkau telah memelihara kami Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa Engkau berkorban untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perpecahan dalam tubuh Kristus. Sehingga tidak ada perpecahan lagi di dalam kesatuan umat Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan, yang di dalamnya kami beroleh keselamatan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan anggurnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk darah yang telah tercurah untuk menghapuskan dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Dosa yang merah seperti kirmisi akan dibuat putih seperti salju. Dosa yang merah seperti kain kesumba akan dibuat putih seperti bulu domba. Terima kasih untuk pencurahan darah-Mu yang melalui pencurahan darah ini kami telah menjadi ciptaan baru Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, ingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, di mana kami tidak bisa membalas Tuhan Yesus kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kuatkan iman kami melalui perjamuan kudus ini. Dan kalau sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan Tuhan, berkati setiap jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan, kerajaan Allah boleh dikembangkan dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaan-Mu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milik-Mu. Ya Tuhan, ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hati-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Oh, yeah. Semua yang ada, semua yang ada di hidupku kepunyaan-Mu, dan tak dapat ku bermegang,
Saudara yang saya kasih, kita telah sampai di penghujung perjumpaan kita dan mari kita siapkan hati kita untuk menghadapi minggu yang akan datang dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami sembah, Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, teruskan Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Teruskan Tuhan perlindungan-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan, Engkau turunkan kepada setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan menutup perjumpaan kami dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kami semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, segala sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang-Mu, menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Katakan bersama, imanku, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Katakan bersama, imanku, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku,
hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Kesan selama ini yang saya dapat di sekolah MDC, anak saya mengalami banyak peningkatan ya. Tentunya semuanya itu membawa dampak yang positif. Yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat menjalani home learning ya, bahwa keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Terima kasih kepada sekolah MDC yang sudah secara tanggap untuk langsung memberikan jalan keluar melalui home learning ini, sehingga kita orang tua itu nggak perlu was-was, kita nggak takut kalau anak-anak itu akan ketinggalan pelajaran. Memang sangat sulit ya, awal-awal sangat sulit sekali bagi kita orang tua. Tiba-tiba kita diharuskan untuk mengajari anak di rumah. Awal-awal yang sangat merepotkan itu menjadi lebih mudah, lebih bisa diikuti alurnya. Itu karena juga bantuan dari pengajar, dari memnya, misternya yang siap-siap untuk membantu setiap saat. Saat belajar di rumah itu kita jadi lebih tahu kemampuan anak-anak kita itu bagaimana. Saya sebagai orang tua jadi lebih bersemangat untuk mengajar anak di rumah gitu. Saya selalu mencoba untuk mengambil sisi positifnya, untuk kita tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, untuk bekerja sama dengan pihak sekolah, tetap berdoa supaya keadaan ini segera berlalu dan anak-anak kita akan segera mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik.